Di garis khatulistiwa, di mana udara selalu lembab dan cahaya matahari menembus seperti serpihan emas, berdirilah ekosistem yang tidak tunduk pada waktu manusia. Amazon, hamparan hutan hujan seluas lebih dari 5,5 juta kilometer persegi, adalah dunia purba yang telah berdenyut selama jutaan tahun, jauh sebelum peradaban pertama bangkit. Secara biologis, Amazon menyimpan 10% keanekaragaman hayati bumi, rumah bagi sekitar 390 miliar pohon, dan puluhan ribu spesies flora dan fauna yang sebagian besar belum pernah tercatat. Secara ekologis, ia adalah mesin biosfer planet ini menghasilkan 16-20% oksigen global, mempertahankan siklus air, dan menyerap miliaran ton karbon setiap tahun. Namun, angka-angka ini hanyalah kerangka dari sesuatu yang jauh lebih besar. Saat kabut pagi terangkat dari kanopi, tampaklah dunia yang hidup bukan hanya sebagai ekosistem, melainkan sebagai entitas. Setiap tetesan embun di ujung daun bagaikan arsip kecil yang memuat sejarah bumi. Setiap bisikan angin adalah gema proses evolusi yang telah berlangsung lebih dari 55 juta tahun. Di bawah naungan pepohonan raksasa, burung-burung kuno menyanyikan nada yang diwariskan sejak zaman Pleistosen. Jaguar berjalan seperti bayangan yang sadar sepenuhnya bahwa ia adalah penjaga wilayah terakhir yang masih murni. Dan di kedalaman tanah, akar-akar tua menyebarkan nutrisi sekaligus menyimpan rahasia perubahan geologi yang pernah membentuk benua. Amazon bukan sekadar hutan. Ia adalah penentu iklim, penjaga karbon, generator hujan, dan jantung planet. Sebuah sistem hidup yang menciptakan keseimbangan halus yang menopang kehidupan manusia, bahkan mereka yang tinggal ribuan kilometer jauhnya. Bagi masyarakat adat yang telah hidup di sini selama lebih dari 400 generasi, Amazon bukan ruang kosong, melainkan guru yang berbisik melalui suara sungai dan gerak angin. Pengetahuan mereka tidak berasal dari laboratorium, tetapi dari observasi ribuan tahun. Pengetahuan yang kini diakui para ilmuwan sebagai salah satu sumber ekologi alami terkaya di dunia. Sungai Amazon mengalir seperti waktu, panjangnya sekitar 6.400 km, membawa 20% air tawar dunia ke Samudra Atlantik. Di kedalamannya, Arapaima raksasa, piranha, dan anakonda hijau telah memainkan drama kehidupan dan kematian sejak zaman ketika manusia belum memiliki nama. Di tempat ini, waktu tidak bergerak maju. Ia menyatu, membingkai masa lalu dan masa kini menjadi satu kesatuan. Bayangkan bumi sekitar 100 juta tahun yang lalu. Daratan Amerika Selatan masih terhubung dengan Afrika sebagai bagian dari Gondwana, sebuah benua purba yang perlahan retak oleh dinamika lempeng tektonik. Ketika lempeng Amerika Selatan mulai bergerak ke barat dan bertabrakan dengan lempeng Nazca, bumi melipat dirinya menjadi rangkaian pegunungan Andes. Proses ini tidak hanya menciptakan salah satu gunung terpanjang di dunia, tetapi juga mengubah arah hidup seluruh benua. Sebelum Andes terbentuk, sungai-sungai purba mengalir ke Pasifik. Namun ketika pegunungan itu terangkat, aliran tersebut terhenti dan tertahan. Air yang tak lagi menemukan jalan keluar membentuk sebuah sistem perairan raksasa, Danau Pebas, yang eksis antara 23 sampai 10 juta tahun lalu. Danau ini bukan sekadar genangan, ia adalah laboratorium evolusi kolosal. Disinilah nenek moyang Arapaima, ikan bergigi tajam, kura-kura raksasa, hingga predator air asing berkembang dalam dunia yang terus berubah antara air tawar, payau, dan asin. Sedimen yang diteliti oleh para ahli paleontologi mengungkapkan fosil moluska laut berdampingan dengan spesies air tawar, menandakan dinamika ekologi yang luar biasa kompleks. Sekitar 11 juta tahun lalu, Andes terus tumbuh menekan cekungan danau hingga perlahan mengering. Jalur baru ke timur pun terbuka, menghubungkan air pegunungan dengan Samudra Atlantik. Dari sinilah sungai Amazon modern terbentuk, sungai yang kini menjadi arteri air terbesar di bumi. Pada era Pleistosen, sekitar 2,5 juta tahun lalu, perubahan iklim dan naik turunnya permukaan laut menciptakan dataran banjir, rawa, dan hutan lebat yang akan menjadi rumah bagi salah satu tingkat biodiversitas tertinggi yang pernah dikenal ilmu pengetahuan. Setiap lapisan tanah Amazon adalah halaman dari buku sejarah bumi, dan setiap halaman masih menyimpan cerita yang belum selesai dibaca.
Sebelum kita menyelami makhluk-makhluk yang mendiami kedalamannya, kita harus memahami sang panggung utama Sungai Amazon, aliran air raksasa yang oleh para ilmuwan disebut sebagai arteri kehidupan terbesar di bumi. Kini, sungai ini mengalir sejauh 6.400 km, sebuah perjalanan yang panjangnya setara melintasi hampir seluruh Amerika Selatan. Arusnya begitu perkasa hingga setiap detiknya ia menghembuskan lebih dari 200.000 meter kubik air, cukup untuk memenuhi puluhan kolam raksasa dalam satu kedipan mata. Ketika musim hujan memuncak, tubuh sungai melebar bagai samudra pedalaman. Pada titik terluasnya, Amazon dapat mencapai 50 km, seakan-akan melarutkan batas antara sungai dan daratan. Dan di bawah permukaan yang tampak tenang itu, kedalamannya bisa melebihi 100 meter, menciptakan dunia gelap, tempat evolusi bekerja tanpa saksi. Sungai ini juga memiliki kerajaan bercabang yang luar biasa rumit, lebih dari 1.100 anak sungai yang bersama-sama membentuk daerah aliran seluas 7 juta kilometer persegi. Wilayah sebesar benua kecil, semuanya terikat oleh napas yang sama. Dan dari seluruh sungai di planet ini, hanya Amazon yang memberikan kontribusi sebesar ini kepada samudra. Saat mencapai Atlantik, ia menyumbang hampir 20% dari seluruh air tawar yang masuk ke laut di dunia. Alirannya begitu besar hingga pewarnaan air laut berubah ratusan kilometer dari garis pantai. Namun, keagungan Amazon tidak hanya terukur oleh angka dan penelitian. Ia adalah penjaga ritme iklim. Uap air dari permukaan dan hutannya terangkat ke langit, membentuk apa yang disebut para klimatolog sebagai sungai atmosfer. Arus uap raksasa yang membawa hujan ke wilayah-wilayah yang jauh dari sumbernya. Di dalam airnya, lebih dari 2.700 spesies ikan berenang. Inilah panggung tempat predator purba, mangsa kecil, dan kehidupan tak terlihat berinteraksi dalam tarian evolusi yang telah berlangsung selama jutaan tahun. Sungai Amazon bukan hanya aliran air, ia adalah jantung yang memompa kehidupan, sebuah arteri yang memberi makan dunia. Dunia air Amazon bukanlah dunia yang tenang. Ia adalah arena purba, di mana strategi bertahan hidup terus diasah oleh waktu. Sungai ini adalah labirin kehidupan yang tidak pernah berhenti berubah. Dan di dalam labirin itu, dua predator menjadi simbol kekuatan air dangkal dan kedalaman gelap Amazon, piranha merah dan caiman hitam. Di air yang dangkal, di antara akar mangrove dan dedaunan jatuh, terdapat makhluk kecil berwujud baja biologis, piranha merah, Pigocentrus natereri. Gigi segitiganya tersusun sebagai gergaji pemotong yang mampu menghancurkan daging hanya dalam beberapa detik. Namun, keberingasan piranha sering disalahpahami. Mereka bukan pembunuh tanpa kendali. Mereka adalah regulator ekosistem. Mereka menjaga keseimbangan, menyingkirkan bangkai, memangsa hewan lemah, dan memastikan sungai tetap bersih. Piranha merah berburu dengan strategi kawanan. Bukan karena mereka haus darah, tetapi karena sungai Amazon menuntut efisiensi. Setiap gerakan mereka diatur oleh gelombang listrik halus dan getaran air, membaca ritme kehidupan dalam mikrodetik. Serangan mereka cepat, akurat, dan terkoordinasi. Begitu mangsa goyah, kawanan segera membentuk tornado kecil di air, ritme berburu yang diwariskan sejak zaman purba. Musuh alami mereka datang dari atas dan bawah. Caiman muda, arapaima dewasa, lumba-lumba sungai Amazon, dan bahkan burung bangau yang sabar menunggu di tepi air. Namun kekuatan terbesar piranha merah bukan pada keganasannya, tetapi pada kemampuannya bertahan, berkembang biak, dan menjaga aliran sungai tetap sehat. Jika piranha adalah badai kecil yang tak terlihat, maka caiman hitam adalah predator puncak sungai Amazon. Tubuhnya bisa mencapai lebih dari 5 meter. Matanya memantulkan cahaya seperti bara merah ketika cahaya bulan jatuh ke permukaan air. Sisiknya tebal, kekar, dan menghitam, kamuflase sempurna di sungai keruh. Caiman hitam bukan pemburu tergesa. Ia adalah arsitek kesabaran. Ia menyelinap, mengendap, berhenti, lalu menunggu hingga mangsa melupakan keberadaannya. Ketika saatnya tiba, serangannya adalah ledakan energi. Gigitan bertekanan luar biasa, cukup untuk menggulung rusa air, kapibara, bahkan anak-anak tapir. Di kedalaman, ia berburu ikan besar, kura-kura air, hingga ular air yang lengah. Di permukaan, ia menyasar burung air dan mamalia yang minum di tepi sungai. Musuh alaminya sangat sedikit, hanya jaguar dewasa
yang berani menantangnya, dan itu pun dalam situasi tertentu. Musuh eksternalnya, seperti perburuan ilegal dan penyusutan habitat, jauh lebih mengancam kehidupannya dibanding predator manapun. Caiman hitam adalah puisi kelam sungai Amazon. Diam, namun menguasai. Lambat, namun mematikan. Di antara desir air dan kabut kanopi, ada satu makhluk yang tidak sekadar menjadi bagian Amazon. Ia adalah cermin dari jiwa hutan itu sendiri. Dialah anaconda hijau, Eunectes murinus, ular terbesar di muka bumi berdasarkan massa. Bukan sekadar predator, ia adalah legenda yang bernafas. Anaconda hijau, sang leviatan, air hitam. Tubuhnya menjalar seperti sungai kedua, hijau zaitun gelap dengan bercak hitam bulat. Kamuflasenya adalah seni evolusi. Ukurannya dapat melampaui 6 meter. Bahkan laporan lokal mencatat beberapa yang mendekati 8 meter. Ia hidup di rawa banjir, danau tenang, dan sungai yang bergerak pelan. Dengan hanya lubang hidung yang muncul di permukaan, ia dapat mengamati dunia tanpa terlihat. Ia bukan pengejar. Ia pemahat waktu. Ia memilih satu titik, menjadi batu, mencari keheningan mutlak. Dan ketika mangsa mendekat, kapibara, unggas air, rusa kecil, bahkan caiman muda, serangannya datang seperti kilatan. Satu lilitan, satu kunci tekanan. Dalam detik-detik berikutnya, kehidupan berpindah. Anaconda adalah maestro hemat energi. Ia dapat makan satu mangsa besar dan bertahan berminggu-minggu berikutnya tanpa makanan. Di usia muda, ia diburu jaguar, elang harpi, dan caiman. Namun saat dewasa, ia hampir tak memiliki lawan. Amazon bukan hanya kerajaan air, ia juga adalah panggung predator daratan yang tak tertandingi. Hutan ini menaungi lebih dari 430 spesies mamalia, 1.300 spesies burung, dan ribuan reptil serta amfibi. Namun dari semua itu, satu mencuri pusat panggung. Sang jaguar, raja bayangan yang menaklukkan lantai hutan dan pepohonan. Jaguar, raja bayangan Amazon. Dari lantai hutan hingga kanopi rendah, tidak ada predator yang lebih dihormati daripada jaguar, Panthera onca. Ini adalah kucing besar terkuat di benua Amerika. Pendiam, elegan, dan mematikan. Jaguar memiliki gigitan paling kuat dari semua kucing besar, mampu menembus tulang tengkorak mangsa, bahkan cangkang kura-kura, dengan kekuatan yang dipusatkan pada satu titik. Berat mereka berkisar 56 hingga 96 kg. Namun, beberapa jantan Amazon mencapai 120 kg. Mereka adalah pemburu soliter. Jaguar tidak mengejar lama. Ia mengandalkan penyergapan. Tubuhnya berotot, pola rosetnya seperti bintang-bintang gelap yang jatuh ke bulu emas. Jaguar bergerak seperti bayangan. Mereka memilih jalur fauna, mendekati mangsa dengan langkah senyap. Dalam satu lompatan, ia menutup jarak dan langsung menggigit tengkorak atau tulang belakang. Metode khas yang tidak dimiliki kucing besar lainnya. Jaguar adalah predator puncak, penjaga keseimbangan populasi herbivora. Tanpa mereka, rantai makanan akan runtuh. Mereka menguasai wilayah luas hingga 80 sampai 100 km persegi untuk satu individu. Kehadirannya menjadi indikator kesehatan hutan. Musuh alami jaguar sangat sedikit, hanya manusia yang menjadi ancaman terbesar melalui perburuan dan deforestasi. Di antara kanopi tertinggi, tempat cahaya matahari hanya menjadi serpihan yang tersaring dedaunan, berkuasa makhluk yang dijuluki elang terkuat di dunia, elang harpi. Dengan rentang sayap mencapai 2 meter, cakar sepanjang 13 cm, sebesar cakar beruang grizzly, elang harpi adalah predator udara yang mampu mengangkat mangsa seberat dirinya sendiri. Beratnya berkisar 7 sampai 10 kg pada betina, jauh lebih besar daripada jantan. Elang harpi adalah pemburu penyergap. Ia tidak terbang jauh seperti burung pemangsa padang rumput. Ia memilih jalur sempit di antara pohon raksasa, menyelinap di antara lembah bayangan. Ketika mangsa terlihat, monyet howler, sloth 2 kuku, burung besar, atau bahkan reptil pepohonan, ia menukik dalam keheningan.
Tidak ada peringatan, hanya hentakan udara ketika cakar raksasanya menutup seperti perangkap baja. Harpy memilih hutan dataran rendah, terutama di wilayah dengan pohon emergen raksasa setinggi 40 sampai 60 meter. Mereka membangun sarang berdiameter 1,5 meter, sering pada pohon kapok atau Brazil nut, dan tinggal setia pada satu wilayah hingga bertahun-tahun. Setiap pasangan harpy hanya menghasilkan satu anak setiap 2 sampai 3 tahun, salah satu tingkat reproduksi paling lambat di antara predator besar. Inilah alasan mengapa kelestariannya sangat rapuh. Harpy adalah penjaga kanopi. Mereka mengatur populasi herbivora pepohonan, terutama sloth dan monyet besar. Tanpa mereka, keseimbangan daun dan pertumbuhan hutan dapat terganggu. Di Amazon, setiap predator bukan sekadar pemburu. Mereka adalah hasil jutaan tahun evolusi, ditempa oleh tekanan alam yang keras, sungai yang tak kenal ampun, dan hutan yang tak pernah berhenti berubah. Di air dangkal, piranha merah berpatroli sebagai pengatur populasi. Gigi baja mereka, yang dapat merobek daging dalam hitungan detik, bukan diciptakan untuk kekejaman, tetapi untuk menjaga keseimbangan. Tanpa mereka, bangkai akan membusuk, penyakit akan meledak, dan sungai akan kehilangan kejernihannya. Di kedalaman yang lebih gelap, caiman hitam, reptil raksasa sepanjang 6 meter, menjadi bayang bisu yang mengatur siklus hidup mangsa besar. Ia memastikan sungai tetap dinamis, tak pernah dikuasai satu spesies saja. Di darat, jaguar menjaga ritme hutan. Keberadaannya mengontrol herbivora, mencegah pohon muda habis dirumputi, dan memastikan generasi baru hutan terus tumbuh. Tanpa jaguar, para ilmuwan memperkirakan struktur vegetasi Amazon bisa berubah drastis. Dan di pucuk kanopi, elang harpy, burung pemangsa terkuat di Amerika, mengendalikan populasi hewan arboreal seperti monyet dan sloth, menjaga agar hutan bagian atas tetap hidup dan sehat. Inilah sebabnya Amazon menciptakan monster, bukan untuk menakuti, tetapi untuk melanjutkan kehidupan. Dalam ekosistem yang begitu kaya dan kompetitif, predator besar harus menjadi monster agar dapat memainkan perannya, menyeimbangkan, membersihkan, mengontrol, dan merawat. Fakta ilmiah menunjukkan bahwa ekosistem dengan predator puncak jauh lebih stabil, lebih produktif, dan lebih tahan terhadap perubahan iklim. Tanpa hutan, predator hilang. Tanpa predator, hutan perlahan mati. Karena Amazon bukan hanya kumpulan pohon dan sungai, ia adalah mesin kehidupan global, menghasilkan sekitar 16% sampai 20% oksigen dunia, memengaruhi sistem hujan Afrika hingga Asia, dan menyimpan 100 miliar ton karbon yang mencegah bumi memanas lebih cepat. Maka, tak berlebihan jika kita menyebut Amazon adalah paru-paru planet ini. Jika predator adalah penjaga, maka Amazon adalah rumahnya.